menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan. Silakan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan berikan apresiasi dan aplaus dulu deh. Biar semangat semua. 1, 2, 3 pendukung-pendukungnya silakan bersemangat memberikan apresiasi. Tapi terus terang saja saya sangat bangga dengan calon wakil presiden saya. Ya, saya sangat bangga. Tadi saya katakan kalau saya seorang guru yang memberi nilai pada saat ujian, saya beri nilai 9,9 kira-kira gitu. Dan menurut saya ini objektif, ini nyata, semua rakyat bisa menilai. Ya, kita serius. Saya mewakili generasi yang saya menamakan generasi jembatan. Kami menganggap diri kami jembatan untuk nanti generasi penerus, generasi muda akan liwat menuju Indonesia emas, Indonesia hebat, Indonesia adil dan makmur. Saya kira itu dari saya. Selamat malam. Selamat Mas Gibran. Mas Gibran. Hai Sobat Forum, bersama saya Michelle Angela, inilah Forum hari ini. Sebelum saya ke beritanya, untuk semua Sobat Forum jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, singgung sebutan belimbing sayur yang disematkan kepada calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Kata Nusron, usai debat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 22 Desember 2023, belimbing sayur pun bisa menjadi makanan lezat. Politisi Golkar itu berpendapat Gibran memiliki gagasan yang mirip dengan ayahnya, Presiden Joko Widodo. Gibran pun disebut sebagai Jokowi Plus. Nusron mengaku bangga dengan cawapres yang diusungnya. Ia yakin kalau tampilan Gibran bisa menambah jumlah pemilih pasangan calon nomor urut 2. Tidak hanya itu, TKN percaya Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran. Nyatanya bukan hanya TKN yang mengaku bangga kepada anak sulung Presiden Jokowi tersebut, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto juga memberikan pujian kepada Gibran. Nyaris sempurna, kata Prabowo, jika diibaratkan ujian, Gibran pantas mendapatkan nilai tinggi. Ketua Umum Partai Gerindra itu berpendapat, penilaiannya tersebut objektif dan nyata. Berita selanjutnya, pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan tanggapan terkait pertanyaan pesaingnya Gibran Rakabuming Raka di debat kedua Pilpres 2024. Caimin di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 22 Desember 2023 mengaku ia memang tidak hafal semua singkatan.
Sebagaimana diketahui, pada sesi keempat debat Cawapres, Gibran sempat bertanya ke Caimin soal SGIE atau State of Global Islamic Economy. Caimin menjawab bahwa dirinya tak mengerti dan tidak tahu mengenai SGIE. Setelah perdebatan usai, Caimin kembali menegaskan soal hal tersebut. Kendati begitu, ia menuturkan bahwa hal itu biasa. Kata Caimin, yang penting mengerti maksud dari substansinya. Berbeda dengan Caimin, Anies Baswedan justru mengkritik cara bertanya Gibran. Meski pertanyaan itu sah, Anies berpendapat bahwa publik bisa menilai kualitas pertanyaannya. Berita terakhir, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD membacakan 21 program unggulan dalam visi misinya di Pilpres 2024 bersama dengan Capres Ganjar Pranowo. Mahfud dalam debat calon wakil presiden pemilu 2024 di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 22 Desember 2023 malam, mengungkapkan bahwa program tersebut terhitung senilai 2.500 triliun rupiah. Kemudian ia mengatakan pemerintah semestinya mengutamakan kemakmuran dan dirinya berjanji akan memelihara fakir miskin dan anak telantar seperti di pasal 24 ayat 1 Undang-Undang. Apa saja 21 program tersebut? Daftar lengkapnya ada di www.forumkeadilan.com. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum di forum hari ini, Sabtu 23 Desember 2023. Untuk semua sobat forum, jangan lupa untuk terus mengupdate berita-berita kalian dengan cara mengakses di www.forumkeadilan.com. Saya Michelle Angela, pamit undur diri, sampai jumpa and have a nice day. Merry Christmas and Happy New Year, sobat forum. Untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan, silakan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Namanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan berikan apresiasi dan aplaus dulu deh. Biar semangat semua. 1, 2, 3 pendukung-pendukungnya silakan bersemangat memberikan apresiasi. Tapi terus terang saja saya sangat bangga dengan calon wakil presiden saya. Ya, saya sangat bangga. Tadi saya katakan kalau saya seorang guru yang memberi nilai pada saat ujian, saya beri nilai 9,9 kira-kira gitu. Dan menurut saya ini objektif, ini nyata, semua rakyat bisa menilai. Ya, kita serius. Saya mewakili generasi yang saya menamakan generasi jembatan. Kami menganggap diri kami jembatan untuk nanti generasi penerus, generasi muda akan liwat menuju Indonesia emas, Indonesia hebat, Indonesia adil dan makmur. Saya kira itu dari saya. Selamat malam. Selamat Mas Gibran. Mas Gibran.